Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas menghitung entalpi atau delta H dan persamaan termokimia dan sebaliknya. Ya, yang perlu diingat dalam persamaan termokimia adalah bahwa persamaan termokimia harus setara, yaitu ruas di kiri harus setara dengan ruas yang di kanan. Yang kedua adalah mengingat menghitung entalpi, maka harus diingat adalah konsep mol. Ya, konsep mol, ingat pelajaran sebelumnya di kelas 10 bahwa konsep mol banyak cara untuk menyalikan mol. Jika diketahui massa, volume dalam keadaan STP, jumlah partikel, molaritas, volume dalam keadaan RTP, dan volume dalam keadaan bukan STP maupun RTP. Nah, yang paling sering digunakan adalah jika diketahui massa dan diketahui volume dalam keadaan STP atau keadaan standar. Nah, baiklah kita akan memberikan pemahaman contoh sederhana dari entalpi. Yang pertama, delta HF0 H2O sama dengan min 286 kJ. Ini artinya adalah entalpi pembentukan H2O karena dia min, berarti dia melepaskan kalor sebesar 286 kJ. Ingat, delta HF adalah pembentukan, berarti yang terbentuk adalah H2O setelah tanda panah. Sedangkan terbentuk dari H2 tambah O2, lalu setarakan. Yang ini harus, yang sebelah kiri harus mengikuti yang sebelah kanan. Karena dia delta HF, jika tidak diketahui delta HF0 atau jika ditulis delta HF saja, berarti ini harus dalam keadaan 1 mol. Ya, harus dalam keadaan 1 mol. Ya, jadi yang sebelah kiri yang harus menyetarakan. Delta hanya min 286. Nah, ini berarti ini artinya adalah karena dia koefisiennya tidak ditulis alias 1, berarti ini untuk 1 mol. Nah, jika ditanya untuk 2 mol, ya, jika ditanya untuk 2 mol, berarti untuk delta H-nya sama dengan, berarti 2 yang ditanya. Koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui 1. Karena di sini adalah 1. Dibagi 1 dikali delta H yang diketahui. Delta H yang diketahui adalah min 286. Sehingga didapatkan nilainya sebesar 2 kali 286 berarti dapat 572 kJ. Jadi jawaban dari jika ditanya 2 mol entalpi pembentukan H2O adalah min 572. Ya. Lanjut contoh untuk soal yang kedua. Ya. Soal yang kedua entalpi penguraian. Ingat kata-kata penguraian berarti dia terurai. Berarti 2 mol gas CO2 menyerap kalor sebesar 788. Ingat karena dia penguraian, makanya CO2 sebelah kiri. Ya, dia terurai menjadi unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya adalah atom C dan atom O. Karena dia 2 mol, makanya ditulis 2. Lalu setarakanlah yang di sebelah kanannya. Ya. Kemudian ada kata-kata menyerap. Menyerap artinya adalah reaksi endo. Endo itu delta H-nya adalah plus. Makanya tulis plus 788. Kalau melepas, kalau ini kan artinya adalah melepas. Ya, kalau plus berarti dia adalah menyerap 788. Nah, ini artinya apa? Ini artinya adalah karena koefisien di sini 2, maka ini adalah untuk 2 mol. Nah, jika ditanya bagaimanakah jika ditanya delta, karena dia delta pembentuk, delta penguraian, maka jika ditanya delta HD saja atau delta HD0 sama dengan delta HD0 adalah, ingat, dalam keadaan 1 mol. Berarti koefisien yang ditanya 1 dibagi koefisien yang diketahui di sini 2. 1 per 2 dikali 788 karena dia plus ya. Pasti hasilnya adalah plus 394 kJ. Jadi jawabannya adalah 394 kJ karena delta HD0
Karena berarti ditanya adalah untuk 1 mol. Berarti 1/2 dikali 0,7,788 sehingga dapat plus 394 kilojoule. Ya. Tuh, kalau ditanya misalnya entalpi pembentukan CO2. Nah, tinggal dibalik saja tanda ini karena entalpi penguraian kebalikan dari pembentukan, berarti min 394. Begitu juga dengan yang nomor yang di atas ya. Ini kan entalpi pembentukan H2O min 572. Jika ditanya entalpi penguraian, berarti tinggal tandanya dibalikkan dan reaksinya juga dibalikkan. Oke? Lanjut, yang ketiga. Nah, yang ketiga bentuk soalnya langsung diketahui dalam bentuk reaksi, yaitu dalam bentuk reaksi 2C2H2 tambah 5O2 menghasilkan 4CO2 tambah 2H2O delta H. Perhatikan ini. Ini ada O2, senyawa yang direaksikan dengan O2 berarti itu adalah delta HF. Berarti itu adalah delta HC, yaitu reaksi pembakaran. Nah, ini untuk ingat, yang karena di sini untuk berapa? Perhatikan, delta HC yang ini berapa? 2, berarti ini untuk 2 mol. Berarti dia adalah untuk 2 mol, ya. Untuk 2 mol. Berarti kalau ditanya delta HC 0 atau delta HC saja, berarti untuk 1 mol. Berarti rumusnya adalah 1/2, 1 karena dia ditanya 1 mol, 2 dari yang sini dikali yang diketahui, min 2600 kilojoule, sehingga didapatkan min 1300 kilojoule. Jadi dapatnya jika ditanya delta HC 0 dari reaksi ini adalah min 1300 kilojoule. Baiklah, kita akan berikan beberapa contoh soal. Yang pertama, delta HD 0 berarti adalah entalpi penguraian, ya, sebesar plus 46 kJ per mol. Berarti reaksi karena dia plus, berarti reaksi adalah endoterm. Berapakah kalori yang dilepaskan? Ingat, kata-kata adalah kalori yang dilepaskan. Untuk pembentukan, nanti kata-kata adalah pembentukan. 4,25 gram NH3 MR17 pada keadaan standar. Nah, kita bikin dulu persamaannya adalah delta HD 0 NH3, berarti penguraian NH3 terurai, berarti jadinya adalah NH3 terurai menjadi unsur-unsurnya, berarti N2 ditambah H2, ya. Kita setarakan, di sini wajib 1 ya, berarti ini biar setara, berarti ini dikasih setengah, sedangkan H-nya adalah 3/2. Kemudian delta H-nya dengan nilai adalah 46 kJ, ya. 46 kJ. Artinya adalah untuk 1 mol, karena koefisien di sini adalah 1, ya, untuk 1 mol. Nah, yang ditanya berapakah kalori yang dilepas untuk pembentukan? Nah, kalau pembentukan sedangkan ini penguraian, angkanya adalah kita balikkan reaksinya terlebih dahulu. Jadi kita balikkan reaksinya terlebih dahulu. Berarti kita balikkan reaksinya. Berarti setengah N2 ditambah 3/2 H2 menghasilkan NH3. Masukkan NH3. Delta H sama dengan, karena dia dibalik, tentu tanda berubah menjadi min. Karena dia kata-kata dilepaskan. Min 46 kJ per 1 mol. Ingat, ini per 1 mol. Nah, pertanyaannya adalah yang dilepas pada saat sebanyak 4,25 gram. Nah, kita cari masanya terlebih dahulu. Berarti kita cari molnya. Ini untuk 1 mol. Yang tanya untuk 4,25 gram itu berapa mol? Ingat, rumusnya adalah N mol sama dengan massa dibagi MR. Massa dibagi MR. Molnya berapa? Tidak diketahui. Ya, berarti kita bikin mol sama dengan massanya 4,25 dibagi 17.
dapatlah sebesar 0,25 mol ya. 0,25 mol yang ditanya adalah 0,025 mol. Berarti untuk mencari delta H-nya, ingat lagi koefisien yang mol yang diketahui, boleh koefisien itu boleh diganti dengan mol. Mol yang diketahui yang ditanya 0,25 dibagi mol yang diketahui di sini adalah 1 mol karena di sini adalah 1 ya. 1 dikali min 46 ya. Sehingga delta H-nya didapatkan sebesar 11,5 kilojoule ya. Jadi molnya hilang karena di sini mol per mol habis ya. Berarti jawabannya adalah 11,5 kilojoule. Masuk kita ke contoh soal nomor 2. Diketahui entalpi pembentukan 14 gram entalpi pembentukan ya. Di sini ada kata-kata pembentukan 14 gram gas etilena C2H4 MR-nya 28 sebesar plus 26 kJ. Berapakah besar kalori yang dilepaskan? Dengan kata-kata dilepaskan, diingat berarti tata lepasan adalah delta H-nya min. Untuk menguraikan berarti penguraian 84 gram gas etilena dan tulislah persamaan termokimianya ya. Kalau tidak diminta persamaan termokimianya, tidak usah dibuat. Yang di atas kan tidak ada termokimianya. Nah, langkah pertama karena ada gram yang diketahui, maka kita cari dulu molnya. Berarti mol sama dengan, berarti mol yang 14 gram ya, berarti massa dibagi mr sama dengan 14 dibagi 28 sama dengan dapatlah 0,5 mol ya, dapat sebesar 0,5 mol. Nah, 0,5 mol berarti yang untuk yang delta H-nya sama dengan plus 26 kJ itu adalah untuk yang 0,5 mol. Berarti untuk yang 0,5 mol karena 14 gram menghasilkan ini katanya ya kan. 14 gram menghasilkan plus 26 kilojoule. Berarti 26 ini untuk 0,5 mol. Yang ditanya adalah delta H untuk yang dilepaskan untuk menguraikan 84 gram. Nah, yang untuk 84 gram kita cari molnya dulu. Molnya sama dengan tetap M per MR sama dengan berarti 84 dibagi 28 sehingga didapatkan adalah 3. Nah, yang ditanya adalah 3. Berarti untuk mencari delta H-nya, ingat yang ditanya 3 per yang diketahui 0,5 dikali delta H-nya adalah plus 26 sama dengan dapatlah nilainya 156 kilojoule. Jadi dapatnya adalah sebesar 156 kilojoule karena masih ini tandanya adalah plus baru ya. Tandanya ada plus. Nah, sekarang ini kan baru entalpi yang di atas pembentukan. Nah, yang sekarang kita masukkan menjadi entalpi reaksinya. Kita tuliskan mintanya adalah persamaan termokimianya. Kita tulis persamaan termokimianya. Yang karena yang diminta adalah penguraian, berarti penguraian dari gas si C2H4. Berarti C2H4 letaknya di kiri. Berarti C2H4 terurai menjadi atom C sama atom H. C ditulis C biasa, H ditulis H2. Delta H-nya sama dengan, berarti ini plus. Nah, yang ditanyakan di kata-kata di sini ada dilepaskan. Kalau dilepaskan artinya dia adalah min. Berarti min 1 min 156 kilojoule ya. Nah, lalu kita setarakan karena di sini dimintanya angka 3, maka di sini wajib kita kasih angka 3 karena dia penguraian
84 gram gas etilena. 84 gram ini ternyata adalah 3 mol ya. Ternyata 84 ini adalah 3 mol ya. 84 3 mol. Kita taruh 3. Jadi kita setarakan 3 kali 2 6. Berarti C di sini adalah 6. H 3 kali 4 berarti 12. Jadi 2 kali berapa supaya dapat 12? 6. 6. Jadi persamaan termokimianya adalah 3C2H4 menghasilkan 6C ditambah 6H2 dengan delta H sebesar min 156 kJ. Lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Diketahui persamaan reaksi pembakaran 2C2H2 tambah 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O. Delta H sama dengan min 2600 kJ. Nah, ingat kalau dengan O2, sesuatu yang direaksi dengan O2 biasanya adalah senyawa. Reaksi dengan O2 adalah delta HC, yaitu berarti dia adalah delta HC. Itu delta pembakaran, ya. Delta pembakaran. Nah, dilihat di sini. Di sini adalah untuk 2 mol. Berarti ini untuk 2 mol ya. Jadi di sini adalah untuk 2 mol. Nah, pertanyaan pertama, tentukanlah entalpi pembakaran standar. Pembakaran standar berarti dalam keadaan 1 mol. Berarti kita tulis kembali dalam keadaan 1 mol. Berarti ini koefisiennya berarti dibagi jadikan 1. Berarti di sini untuk jawabannya A berarti C2H2 ditambah O2 bikin dulu menghasilkan CO2 ditambah H2O. Delta H sama dengan, nah, ingat, kita bikin untuk, kan ditanyakan entalpi pembakaran standar. Standar berarti untuk 1 mol. Dan persamaan termokimianya. Kalau tidak ditanyanya persamaan termokimia, tidak perlu dibikin reaksinya. Ya, ini kebetulan yang ditanya persamaan termokimia. Sini wajib 1. Karena 1 tidak perlu ditulis, maka tulis. Berarti ini menyesuaikan di sini. Berarti C2 berarti di sini 2. Di sini H2 berarti ini H2. Sudah cocok. Di sini O. 5 tambah 1. 6. Berarti di sini 4. 2 kali 2, 4. Tambah 1. 5. Berarti sini 2 kali berapa spesialnya? 5. Berarti 5/2. Nah, delta H-nya. Delta H-nya untuk mencari delta H-nya tentu kita pakai rumus yang tadi. Berarti yang diketahui 1/2 dikali berapa dia? Min 1 karena dia standar, 2 karena 2 mol, dalam 2 mol dibagi min 2600 kJ. Sehingga didapatkan delta H-nya adalah min 1300 kJ. Jadi jawaban yang A adalah min 1300 kJ dengan persamaan termokimianya. Tapi kalau tidak diminta persamaan termokimianya, yang ini, persamaan ini tidak usah dibuat. Ya, langsung aja ke yang ini. Ya, lanjut. Yang pertanyaan yang ke B. Ya, yang B. Yang B pertanyaannya adalah, hitunglah kalor yang dihasilkan pada pembakaran 10 liter gas etana. 10 liter. Nah, gas etana. Kalau tidak disebutkan, berarti dia dalam keadaan standar. Volume kalau tidak disebutkan dari keadaan STP. Berarti dalam keadaan STP. Nah, kadang-kadang disebutkan juga STP. Kadang-kadang tidak disebutkan. Berarti dalam keadaan STP. Bagaimana rumus STP untuk mencari mol? Berarti mol sama dengan, ingat lagi konsep mol. Volume per 22,4 ya, sama dengan volumenya adalah 10 dibagi 22,4 sehingga didapatkan nilai sebesar 0,45 mol. Nah, jadi sekarang adalah sebesar 0,45 mol. Jadi hitunglah kalori yang dihasilkan. Berarti untuk mencari delta H-nya kembali lagi untuk mencari delta H-nya sama dengan, kan ditanya hitunglah kalori yang dihasilkan. Berarti ingat mol yang ditanya 0,45 dibagi mol yang diketahui awal berapa? 2. Berarti dibagi 2.
dikali min, tetap min yang di atas kali ya, min 2600 kilojoule. Sehingga didapatkan nilainya karena masih min. Setelah dihitung didapatkan nilainya sebesar 585 kilojoule. Jadi untuk pertanyaan B dapatlah min 585 kilojoule. Ingat lagi konsep mol. Baiklah, kita akan pertanyaan yang keempat, yaitu diketahui entalpi pembentukan Li2O sebesar min 598,8 kJ per mol dengan persamaan termokimianya adalah sebagai berikut. Berarti delta H untuk reaksi ini adalah sebesar min 598,8 kJ ya. Ingat, per berapa? Lihat, pembentukan berarti pembentukan si Li2O. Li2 terletak di sini. Dia pembentukan 2. Berarti untuk 2 mol. Ya, berarti itu adalah 5,988 adalah untuk 2 mol. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukanlah massa Li dan volume O2 yang harus direaksikan agar melepaskan kalor sebesar 150 kilojoule. Sekarang kalornya diketahui ya. Yang delta H-nya yang 2 menghasilkan segini, yang 150 menghasilkan segini. Itu artinya apa? Itu artinya adalah kita mencari molnya lagi, yaitu mol. Ini untuk 2 mol, kalau yang 150 untuk berapa mol kah itu? Berarti rumusnya untuk mencari molnya mirip dengan rumus yang tadi. Berarti mol yang ditanya, gantikan saja. Boleh ganti mol, boleh ganti koefisien, boleh ganti dengan volume ya. Per mol yang delta H yang diketahui per delta H yang ditanya per delta H yang diketahui 598,8 sama dengan, kita cari dulu mol yang ditanya per mol yang diketahui, sehingga didapatkan nilai sebesar 0,25 mol. Sebesar 0,25 mol. Berarti untuk 598,8 untuk 2 mol, sedangkan 150 untuk 0,25 mol. Sekarang pertanyaan, tentukan massa Li dan volume O2. Kita bikin reaksinya dulu. 4 Li ditambah O2 menghasilkan 2 Li2O. Nah, ini yang ditanya diminta adalah 0,25. Berarti ini 0,25 mol. Nah, berapa molkah yang ini? Berapa molkah yang ini? Itu yang pertanyaannya. Ya, berapa mol? Jadi untuk mencarinya adalah pakai persamaan koefisien. Berarti untuk Li, nah, kemudian massa Li ya. Untuk menghitung massa Li, ya, tentukan massa ya. Massa Li MLI sama dengan mol yang diketahui, yang ditanya 4 per mol yang diketahui adalah, koefisien yang diketahui 4 per koefisien yang diketahui adalah 2 dikali mol yang diketahui, berarti 0,25. Karena ditanya massa, kali lagi dengan AR. Kali AR berapa nih? ALLI adalah 7 dikali 7. Sehingga didapatkan nilai dari hasil kalinya adalah 3,5 gram ya. Sehingga dapatkan nilai massa Li adalah sebesar 3,5 gram. Ya, masuk kita ke yang ditanya lagi, volume O2. Tadi massa Li, sekarang volume O2. Volume. Kalau volume berarti volume O2 sama dengan, tetap pakai koefisien nih. Koefisien O di sini 1.
1 per koefisien Li, karena dia yang diketahui ya. Yang ditanya per yang diketahui dikali molnya 0,25 dikali. Karena ditanya volume, kalau tidak disebutkan pasti dalam keadaan STP. STP, ingat konsep mol lagi, STP itu selalu dikali dengan 22,4 ya, 22,4. Hasilnya nanti adalah liter, sekian liter. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 2,8 liter. Jadi dapatnya adalah sebesar 2,8 liter. Baiklah, untuk soal terakhir yaitu 5 gram gas CH4 MR16 dibakar. Nah, kata-kata dibakar berarti direaksikan dengan oksigen. Melepaskan. Melepaskan itu artinya adalah delta H-nya min sebesar 278. Tentukanlah entalpi pembentukan standar. Pembentukan standar artinya adalah untuk 1 mol. Nah, makanya kita cari dulu yang 278 ini untuk 5 gram itu yaitu untuk berapa mol kah? Maka kita cari gram ini berapa mol. Berarti mol sama dengan massa per mr sama dengan 5 per 16 sehingga dapatkan nilai 0,3125 mol. Berarti itu untuk yang delta H-nya sebesar 278 kilojoule ya. Jadi untuk delta H yang 278 kilojoule karena dia melepaskan berarti dia tandanya adalah min. Berarti untuk yang 0,3125 mol. Yang ditanya adalah pembakaran standar. Standar berarti untuk 1 mol. Berarti untuk delta H-nya standar adalah yang ditanya adalah untuk 1 mol, yang diketahui adalah 0,3125 dikali min 278. Sehingga didapatkan hasilnya sebesar min 889,6 kilojoule. Jadi hasilnya ada sebesar min 889,6 kilojoule. Nah, serta persamaan termokimianya. Maka kita buatlah persamaan termokimianya. Persamaan termokimianya itu reaksi pembakaran dari CH4. Kalau dibakar berarti tadi dengan O2 ya. CH4 ditambah O2 menghasilkan, ingat, C pasti menghasilkan CO2, tambah H pasti menghasilkan H2O. Delta H sama dengan, delta H udah jelas, min 889,6 kilojoule. Nah, sekarang kan untuk 1 mol, berarti ini wajib 1 ya. Berarti yang koefisien dari CH4 itu wajib 1. Berarti di sini 1. Jadi yang wajib kita syaratkan adalah sis lain dari CH4. C1, C1, oke. H4 di sini 2, berarti 2 kali 2 dapatlah 4. O di sini 2, sedangkan di sini 2. Sedangkan di sini, sedangkan di sini O2. Di sini juga 2. 2 tambah 2 berarti 4. Berarti di sini kali 2. 2. Sehingga dapatlah jawabannya adalah persamaan termokimianya CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O dengan delta H min 889,6 kilojoule. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.